Ya, kembali lagi bersama Gusti Ganggar channel YouTube, channel yang selalu menyajikan informasi seputar aktivitas sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, sejarah, olahraga, dan informasi umum lainnya yang bersifat membangun. Pemirsa channel Gusti Ganggar, kali ini saya akan mengulas kisah tentang asal-usul Gelarang Colol di Desa Colol, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebelum mengikuti video lanjutan, saya mengajak untuk dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Serta jangan lupa aktifkan bel notifikasi untuk mendapat info terbaru dari channel ini. Berikut ulasannya pemirsa. Sejarah singkat masyarakat adat Colol. Masyarakat adat Colol saat ini merupakan orang-orang dari 14 panga atau suku atau klan yang dalam perkembangannya hidup bersama di sebelah utara Gunung Gololalong dan Gunung Poconembu. Dalam perkembangannya mereka bermukim berdampingan dan hidup dengan berburu dan bercocok tanam padi dan tanaman lain dengan cara gilir balik di dalam lingko atau ladang melalui sistem tata kelola kas berbentuk jaring laba-laba. Ke-14 panga itu adalah Ongga Colol, Maro, Paleng Cibal, Raci, Pupung, Gari, Kiong, Waling, Urung, Cabo, Ngaungwae, Taga, dan Beli. Ke-14 panga itu memiliki asal-usul yang beragam. Di antaranya, panga yang dipercaya berasal dari luar Pulau Flores adalah panga Paleng Cibal dari Minangkabau, Sumatera Barat, serta dua panga yang dipercaya berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu panga Colol dari Gowa dan panga Maro dari Maros. Adapun panga Ongga dipercaya sebagai orang-orang pertama yang tinggal di dalam gua atau liang karung di Rogarungkus sebelah utara Gunung Gololalong. Panga Waling datang dari sebelah selatan dari Gunung Gololalong. Panga Kiong dan panga Urung berasal dari sebelah utara dari Gunung Poconembu. Sedangkan panga-panga yang lain datang dari tanah Manggarai lainnya. Pemilihan Colol sebagai nama masyarakat adat yang berlokasi di utara Gunung Gololalong berhubungan dengan dinamika perkembangan panga Colol dan 13 panga lainnya dengan masyarakat adat maupun kerajaan lain di sekitarnya. Dituturkan bahwa sejarah awal mula panga Colol yang berasal dari wilayah Gowa dibawa oleh leluhur mereka bernama Ranggaraok pada sekitar tahun 1600-an. Ranggaraok menetap di sebelah barat Gendang Racang yang saat itu diberi nama Golo Meka atau Tamu. Ranggaraok kemudian menikah dengan putri Racang bernama Pote Dondeng. Ranggaraok dan Pote Dondeng kemudian memiliki anak bernama Mondo dan tinggal di Golomondo atau Lingkolowo saat ini. Mondo memiliki 3 keturunan, yaitu Tepa Ameneras, Tambur Amelaju, dan Dai Ame Bangkis. Dai Ame Bangkis kemudian juga melahirkan 3 anak, yaitu Timur yang menikah dengan Banir dari panga Paleng Cibal, Iye yang menikah dengan Jangu atau orang Pangamaro pertama yang tinggal di Beopumpung, dan Mumbung Amelebe, putra satu-satunya dari Dai Ame Bangkis. Pada saat itu pemukiman Beomondo sudah berpindah ke sebelah selatan menjadi Beo Baru atau Kampung Baru dan dinamakan Pumpung atau Lingko Pumpung saat ini, yang dibuktikan dengan adanya pekuburan leluhur atau Boa Ala di sebelah selatannya. Beopumpung masa itu berlokasi tidak jauh dengan wilayah Gelarang Satuan Wilayah di atas Beo Racang yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Bima. Hal itu menyebabkan adanya interaksi yang dinamis antara orang-orang Beopumpung dan orang-orang dari Gelarang Racang. Sampai pada suatu saat Kerajaan Bima meminta utusan pada Gelarang Racang untuk membantu perang melawan Kerajaan Langa di Bajawa. Saat itu Gelarang Racang meminta seorang kesatria panga Colol bernama Mumbung Amelebe dari Beopumpung untuk menjadi utusan dari Gelarang Racang. Gayung bersambut,
berangkatlah Mumbung Amelebe menjadi perwakilan Gelarang Racang dengan membawa jimat Acu Hindos milik Racang, berperang bersama pasukan kerajaan Bima. Pada perang itu, pasukan kerajaan Bima dikalahkan pasukan kerajaan Langa. Namun, walaupun mengalami kekalahan, Mumbung Amelebe dapat kembali ke beonya atau ke kampungnya dengan selamat. Nama Mumbung Amelebe saat itu menjadi lebih terkenal pasca selamat dari perang. Kerajaan Bima di kemudian hari ingin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah di sekitar Beo Pumpung tempat Mumbung Amelebe tinggal. Mendengar itu, Mumbung Amelebe kemudian mendirikan benteng di sebelah selatan kampungnya dan dinamakan Benteng Pipit untuk menahan gempuran pasukan kerajaan Bima. Dibantu oleh Wakecera Tunggul Ameneus dari Beo Cegak saat menghadapi pasukan kerajaan Bima dan berhasil mempertahankan wilayahnya. Saat itu pasukan kerajaan Bima menderita kekalahan dengan jumlah korban yang tidak sedikit dan dimakamkan di sebuah tempat yang dinamakan Boa Ala atau dekat Goa Maria Colol saat ini. Sisa pasukan kerajaan Bima dikejar hingga terdesak di Gololeda. Panglima perang Bima saat itu kemudian memberikan sumpah atau wada kepada Mumbung Amelebe dan pasukannya yang berbunyi, "Yo ngongi tekreng, bangkal soho nangwa empo anak dami, toe veda kole lami tanah pumpung, eme berani ki naik ami ko keturunan dami, kudu tepurak mukang, wajo kampong, darah dami cama waiwa, ulu dami cama waturutu." Saat ini kami bersumpah kepada Tuhan-Tuhan, ketika kami atau keturunan kami datang lagi ke Pumpung untuk berperang, maka darah kami mengalir bagaikan air dan kepala kami bertumpuk bagaikan tumpukan batu. Peristiwa deklarasi sumpah atau wada itu diabadikan dengan dibuatnya mesbah atau tumpukan batu di Gololeda atau Beoleda di wilayah adat Racang saat ini. Pasca perang itu banyak darah mengalir sampai ke wilayah Beo Pumpung sehingga membuat orang-orang memutuskan untuk pindah ke sebelah utara. Pemukiman baru di utara Beo Pumpung itulah yang kemudian berkembang menjadi Gendang Colol yang dipimpin oleh Tua Golo atau ketua adat dan Tua Teno atau pemangku urusan tanah dan ritual dari Pangacolol. Kata colol sendiri dipercaya sebagai kata suci yang diberikan Tuhan dan dituturkan pertama oleh Mumbung Amelebe. Beberapa identitas budaya yang terbentuk sejak itu antara lain: satu, gagasan Gendang Oneling Kopeang sebagai suatu filosofi atas kesatuan kampung dan lahan garapan. Yang kedua, gagasan sistem ruang hidup dan unsur utama yang lima: baru bate kaeng, natas bate labar, compang bate takung atau bate dari, waya bate teku, dan uma bate duat. Yang ketiga, konsep pembagian lingko atau ladang yang berbentuk jaring laba-laba berjumlah sesuai dengan jumlah panga yang ada di gendang itu dengan tata kelola yang arif. Yang keempat, ritual adat tahunan, hang woja atau penti sebagai bentuk syukur atas panen dan pengharapan untuk panen berikutnya. Yang kelima, seperangkat aturan adat terkait segala sendi kehidupan yang mengikat dan lain sebagainya. Masyarakat adat Colol juga memiliki tempat bermitos bernama Nenteng Nganggo di Lingko Nganggo, gendang biting yang dipercaya memuat penanda kematian dengan terlihatnya dari jauh kain kafan berwarna putih, hitam maupun merah. Ada pula kisah tentang kemunculan batu tokol di Gendang Welu dari sebuah kampung purbakala bernama Bea Leda. Konon warga kampung itu membutuhkan api pada saat hujan lebat sehingga sulit untuk mendatangi rumah yang memiliki api. Terpaksa warga rumah yang apinya masih hidup mengikatkan batangan kayu berapi di ekor anjing. Anjing yang merasa kepanasan itu akhirnya panik dan menari-nari di halaman rumah. Roh penjaga kampung marah dan memberikan hukuman dengan menenggelamkan kampung itu sehingga memakan banyak korban.
Adapun warga yang selamat berlarian keluar kampung menuju bukit. Sesampainya di atas bukit, warga menoleh ke arah kampung mereka yang tenggelam. Tiba-tiba mereka berubah menjadi batu yang dikenal dengan batu tokol yang menurut gambaran warga saat itu. Pada sekitar tahun 1700-an, keturunan Tepa Meneras berpindah dari Gendang Colol membentuk pemukiman baru di sebelah barat dan terbentuklah Gendang Bele. Pemukiman di Gendang Bele itu kemudian pindah ke arah selatan dan menjadi Gendang Belu sampai saat ini. Penamaan Belu itu dikisahkan karena adanya pohon kemiri atau pohon belu yang tumbuh di sana. Setelah Gendang Biting mekar oleh karena perkembangan jumlah penduduk di Gendang Colol, Tuagolo saat itu menugaskan Suru untuk menjadi Tuagolo di pemukiman baru yang dinamakan Gendang Biting. Ada pula Tuateno dipilih dari Pangapupung. Pasca Gendang Biting mekar, tidak lama kemudian dibentuk lagi Gendang Tangkul dengan Tuagolo pertama bernama Carong dari Pangacolol. Namun karena Corong lebih sering bermukim di lingkonya, maka ditugaskan Canggung dari Pangamaro sebagai pelaksana tugas Tuagolo di Gendang Tangkul. Adapun Tuatenonya dipilih dari Pangataga yang berasal usul dari daerah Manggarai. Saat ini Tuagolo Tangkul masih tetap berasal dari Pangacolol. Keempat gendang itulah yang merupakan perkembangan wilayah dalam sebuah gelarang colol yang dikepalai dengan seorang kepala gelarang dengan wakil di setiap gendangnya. Pada zaman kolonial dituturkan bahwa terjadi interaksi antara masyarakat adat Colol dengan bangsa asing. Pada tahun 1927, Pater Jansen SVD dari Jerman membangun gereja pertama di Lengkoajang atau di Kelurahan Golobangkung, Kecamatan Sambirampas saat ini, dan membawa agama Katolik yang diterima masyarakat adat Colol. Ajaran Katolik berkembang berdampingan dengan nilai-nilai dan tradisi warisan leluhur. Adapun bangsa Belanda membawa tanaman baru seperti kopi untuk ditanam masyarakat. Pada sekitar tahun 1920-an, Belanda mencanangkan wilayah Colol sebagai pusat pengembangan kopi karena kecocokan karakteristik alamnya. Sejak saat itu, budidaya kopi itu mengubah jenis tanaman mayoritas di wilayah Colol yang sebelumnya didominasi padi, jagung, ubi jalar, kentang, singkong, keladi, dan lain-lain. Pada tahun 1937, Belanda mengadakan sayembara petani kopi terbaik di Manggarai yang dimenangkan oleh Bernardus Ojong dari Colol. Ia dihadiahi sebilah parang dan bendera Belanda dengan gambar daun kopi Arabica dan tulisan pertandingan kebun kopi Manggarai di tengahnya. Pada tahun yang sama, kolonial Belanda secara sepihak mengambil alih 29 lingko di Colol dan menetapkan sebagai kawasan hutan dengan memasang pal tanda batas berdasarkan surat penetapan Kepala Daerah Flores tentang kelompok hutan tutupan Ruteng 118 nomor titik 10 2 Juni 1936 yang disahkan oleh Presiden Timor Onder Hori Lobeiden melalui surat nomor titik 64 garing IK 24 Juni 1936. Saat itu Gendang Tangkul juga masuk ke kawasan RTK 118. Masyarakat adat Colol, warga Gendang Tangkul menolak kampungnya menjadikan kawasan hutan. Belanda kemudian menetapkan enclave Pal Oka. Pengambilan 29 lingko oleh Belanda itu menjadi awal dari masa suram masyarakat adat Colol di kemudian hari. Pasca kemerdekaan Indonesia, berkembanglah konsep desa gaya baru pasca Undang-Undang Desa terbit. Pada tahun 1969, wilayah Gelarang Colol masuk ke dalam desa Uluwai yang mencakup 4 gendang di Colol dan 2 gendang lain, yaitu Gendang Racang dan Gendang Buas. Desa Uluwai kemudian mekar menjadi Desa Rendenau pada tahun 1996. Pada akhir 2010, Desa Rendenau mekar menjadi Desa Wejang Mali. Di tahun yang sama, Desa Uluwai mekar menjadi Desa Colol. Saat ini 4 desa itu memiliki wilayah yang sesuai dengan 4 gendang, yaitu Gendang Induk Colol dan Gendang Racang, serta administratif masuk ke Desa Colol. Gendang Welu
Desa Bejang Mali, Gendang Biting, Desa Ulubai, dan Gendang Tangkul, Desa Rendenau. Dalam konteks perkembangan desa itu, tatanan kehidupan masyarakat Colol berdasarkan adat masih terus berjalan dan mapan. Pada tahun 1960-an terjadi 2 kali penangkapan dengan total jumlah 13 orang pemilik lingko yang dulunya diklaim oleh Belanda oleh Pemkab Manggarai. 10 pemilik lingko pertama dijatuhi hukuman 1 bulan penjara dan 3 lainnya dengan putusan denda Rp 500. Pada kisaran tahun 1970 terjadi bencana longsor di Gendang Tangkul dan memakan korban 12 orang meninggal. Pada kisaran tahun 1970-an itu juga Pemkab Manggarai menetapkan pungutan bagi hasil atas 29 lingko yang diambil alih Belanda, sekitar 60% milik pemerintah dan 40% milik warga. Saat itu tokoh muda bernama Nobertus Jerabu dari Colol mengajukan keberatan ke Panglima Komando Operasi Tertib atau Pangkop Kaptip di Jakarta, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim investigasi. Hingga hasil investigasi berdasarkan bukti itu membuat Pemkab Manggarai menghentikan pungutan bagi hasil pada tahun 1977. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 8 November 1980, Bupati Manggarai Frans Dula Burhan SH dengan para camat dan para kepala desa di sekitar kawasan hutan tutupan menandatangani berita acara pengukuhan hutan tutupan versi pemerintah kolonial Belanda tanpa sepengetahuan masyarakat adat Colol. Pada periode tahun 2000 sampai 2004 dapat dikatakan merupakan puncak masa suram bagi masyarakat adat Colol. Dimulai dari penangkapan 6 orang Colol dari Gendang Tangkul dan dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan penjara tanpa alasan yang jelas. Pada 28 Agustus 2003, Bupati Manggarai mengeluarkan surat keputusan nomor PB.185/22/8/2003 tentang pembentukan tim pengamanan hutan terpadu tingkat kabupaten atau TPHTK, yang kemudian dilanjutkan secara operasional dengan mengeluarkan surat tugas nomor DK.522-11-973-9/2003 tertanggal 3 Oktober 2003 tentang perintah kepada TPHTK untuk melaksanakan operasi terpadu penertiban dan pengamanan kawasan hutan Kabupaten Manggarai sejak 6 Oktober 2003 hingga selesai. Pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003, TPHTK melakukan pembabatan kopi dan semua tanaman pangan seperti pisang, keladi, dan padi milik warga Gendang Tangkul. Pembabatan itu berlanjut ke 3 gendang lainnya pada tanggal 21 Oktober 2003. Bahkan TPHTK juga mendirikan base camp di lingko-lingko milik masyarakat adat Colol. Sembari tanaman pangan dan komoditas dibabat, masyarakat adat Colol melakukan proses-proses pencarian keadilan ke berbagai pihak seperti pemerintah Kabupaten Manggarai dan DPRD yang menghasilkan keputusan penghentian sementara operasi. Tanggal 3 Desember 2003, 10 orang masyarakat adat Colol yang diwakili para penasihat hukum atau advokat menggugat 2 keputusan bupati tentang operasi pengamanan TPHTK ke PT UN Kupang. Pada tanggal 4 Maret 2004, tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA melakukan patroli ke lingko-lingko yang telah dioperasi oleh tim TPHTK dan melarang pemilik lingko beraktivitas di kebunnya. Larangan yang tidak diindahkan itu kemudian dilaporkan tim BKSDA ke Bupati Manggarai yang ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat muspida yang dihadiri oleh Kepala BKSDA, Kepala Diskut, Satpol PP, dan Camat Pocoranaka. Pada tanggal 9 Maret 2004, Bupati Manggarai yang bernama Antonius Baguldagur itu beserta rombongan meninjau lokasi rencana tanah kehutanan atau RTK 118 Ruteng dan menangkap 5 orang Gendang Tangkul dan 2 orang desa Tangomolas. Kejadian ini
membuat masyarakat Colol prihatin dan keesokan harinya mereka mengunjungi saudara mereka di Polres Manggarai di Ruteng. Sekitar 120-an orang Colol berangkat menuju Ruteng pada hari Rabu 10 Maret 2004 menggunakan beberapa mobil. Sesampainya warga mengutus 2 orang untuk melakukan dialog. Namun belum sempat dimulai dialog, polisi tiba-tiba menembak ke arah mobil orang-orang Colol dan menembus kaki kanan Siprianus Ranus. Tembakan polisi yang menimbulkan kepanikan luar biasa itu membuat orang-orang Colol berlarian mencari tempat berlindung. Namun aparat polisi terus mengejar dan menembaki warga secara membabi buta sampai memakan korban 5 orang tewas di tempat. 1 orang tewas di rumah sakit dan 28 orang korban luka. Para korban dan warga yang ada dalam peristiwa Rabu berdarah itu mengalami trauma psikologis dan banyak pula yang cacat seumur hidup akibat luka yang diderita. Sudah bertambah 5 dari 28 orang yang cacat oleh karena Rabu berdarah itu meninggal hingga tahun 2017. Masyarakat adat Colol kemudian mencari keadilan atas peristiwa berdarah itu kepada Komnas HAM sejak tanggal 17 Maret tahun 2004. Setelah 9 tahun berlalu, pada tahun 2012, tepatnya tanggal 16 Oktober, Kepala BKSDA NTT, Insinyur Wiratno bersama staf Kabid KSDA Wilayah 2 Taman Wisata Alam atau TWA Ruteng mengadakan pertemuan dengan masyarakat adat Colol di Pastoran Paroki Santo Petrus Colol yang juga dihadiri pemerintah kecamatan. Dan pertemuannya mencoba membangun komunikasi kembali antara BKSDA NTT dan masyarakat adat Colol dalam konteks mewujudkan upaya pelestarian dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan TWA Ruteng. Terjadi kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat untuk mengakomodir tujuan bersama itu. Masyarakat adat Colol kemudian mengadakan lontoleok atau sidang adat yang dihadiri atau diwakili dari 3 pihak. Telusiri yaitu para tokoh adat, pemerintah dan gereja yang diadakan 3 Gendang Colol pada tanggal 12 Desember 2012. Lontoleok telusiri itu menghasilkan kesepakatan yang intisarinya yaitu 1. Pengamanan kawasan hutan di TWA Ruteng yang menjamin pada konservasi lingkungan dan penghidupan masyarakat yang saling percaya, menghormati dan menguntungkan. 2. Usulan penyelesaian sengketa atas tumpang tindih status lingkungan secara adat dan kawasan hutan negara. Dan 3. Pemetaan partisipatif oleh pihak dalam 3 pilar. 10 butir isi dari kesepakatan bersama 3 pilar itu terasa seperti nafas segar bagi masyarakat adat Colol. Perjuangan lanjutan masyarakat adat Colol dalam proses legislasi berhasil memperoleh peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur. Namun perjuangan belumlah berakhir. Kelegaan untuk menjamin kehidupan dan adat itu haruslah menjadi masa depan. Perjuangan yang ditempuh adalah untuk memperoleh pengakuan hukum berbentuk peraturan bupati yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat Colol dan hak adat di 4 Gendang yang memiliki Pong dan Lingko sebagai sebuah kesatuan dari gagasan luhur Gendang One Lingko Peang.